warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Krisnawati Leo, mahasiswa semester 6 kampus TSEBI, jurusan Perbankan Syariah, kelas MPS 2018B, akan menjawab soal ujian akhir semester Fikih Produk Keuangan Kontemporer, di mana menjelaskan tentang hak kifayah dari kategori fakir dan miskin. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mengadakan kajian mengenai hak kifayah. Hak kifayah yakni batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat atau mustahik, fakir dan miskin sesuai kondisi wilayah dan sosioekonomik setempat. Menurut Direktur Pusat Kajian Strategis Basnas, Irfan Syauqi Baik, diskusi mengenai ini telah lama dilakukan para ulama dan pakar dalam berbagai literatur yang beragam. Namun hingga kini Indonesia belum pernah memiliki nilai hak kifayah yang terukur dengan terjelas dan objektif. Karena itu, kajian hak kifayah yang dilakukan Puskas Basnas dapat dijadikan acuan dalam menyalurkan zakat di Indonesia. Penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecakupan hak kifayah meliputi 7 dimensi, antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ketujuh dimensi ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak dalam perspektif makosyad syariah. Nilai hak kifayah ditentukan per keluarga dengan asumsi rata-rata setiap keluarga terdiri atas 4 orang yang yakni suami, istri, 1 anak usia sekolah dasar dan 1 anak usia sekolah menengah pertama. Asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga ini berdasarkan survei yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS, sedangkan penentuan tingkat pendidikan mengacu pada peraturan wajib belajar yang telah ditetapkan pemerintah. Di negeri jiran, Lembaga Zakat Selangor atau LZS Malaysia telah lama menggunakan standar hak kifayah ini sebagai dasar penyaluran zakat di wilayah setempat. Meski demikian, terdapat beberapa metode perhitungan antara hak kifayah di kedua institusi tersebut. LZS menghitung hak kifayah berdasarkan jumlah pengeluaran setiap keluarga, sedangkan metode yang digunakan Puskas Basnas adalah dengan memperhitungkan biaya besar yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk bertahan hidup. Hasil perhitungan hak kifayah menunjukkan bahwa rata-rata hak kifayah di Indonesia mencapai jutaan per keluarga per bulan, sedangkan hak kifayah per orangnya mencapai angka 772.000 per kapita per bulan. Berdasarkan kajian hak kifayah ini, rekomendasi penyaluran zakat dapat dibagi menjadi 2 kelompok yang besar. Pertama, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Artinya, bantuan zakat yang bersifat karitatif dan kedaruratan diberikan kepada mustahik, fakir, dan miskin yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka ini berpenghasilan lebih kecil dari hak kifayah. Kedua, mustahik yang memiliki penghasilan sama atau melebihi angka hak kifayah namun masih di bawah nisab zakat. Mereka ini difokuskan kepada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, anggota Basnas Nana Mintari menjelaskan rekomendasi penetapan mustahik untuk program pendistribusian dan pendayagunaan berbasis nilai hak kifayah ini masih bersifat terbuka. Semuanya tergantung dari tempat dan kondisi mustahik berada. Dalam menentukan setiap kategori, baik mustahik dalam area pendistribusian maupun pendayagunaan, juga diperlukan penilaian lebih jauh dan komprehensif dengan memperhatikan instrumen-instrumen lain seperti Indeks Zakat Nasional dan Indeks Desa Zakat yang telah ditetapkan Basnas. Nana mengapresiasi kajian Puskas Basnas sebagai bagian dari terobosan dan inovasi kebijakan Basnas, sekaligus menunjukkan semakin pentingnya research-based policy dalam pembangunan zakat nasional saat ini. Semoga masyarakat ini menjadi semakin teryakinkan kepada komitmen Basnas untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelola zakat di tanah air. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.